Cerita ini mengisahkan perjalanan Raka, seorang pemuda yang dihantui misteri hilangnya sahabatnya, Bayu, setelah mendaki Gunung Lawu. Awalnya hanya rasa penasaran dan kerinduan, namun perlahan berubah menjadi teror ketika Raka mulai mengalami kejadian aneh, suara dari lemari kosong, koin bertuliskan namanya, hingga munculnya pasar malam gaib yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Malam itu udara di sekitar Cemoro Sewu menggigit dingin, menusuk kulit meski jaket tebal telah membalut tubuh. Raka memandangi dua sahabatnya, Dian dan Bayu, yang sibuk menyesuaikan tali ransel dan senter kepala sebelum melanjutkan pendakian. Langit gelap pekat tanpa bintang, kabut tipis mulai turun perlahan seiring mereka melangkah ke jalur pendakian yang sunyi. Mereka mendaki sekitar pukul 10 malam, sengaja memilih waktu sepi agar bisa mencapai puncak saat fajar. Di bawah cahaya senter, kabut tampak seperti asap yang bergulung-gulung pelan. Tak ada suara selain derit langkah mereka di tanah berpasir dan gemerisik dedaunan yang dilalui angin. "Lu yakin ini jalurnya aman?" tanya Dian, suaranya pelan, sedikit gemetar. "Tenang aja, Cemoro Sewu jalur pendek, tapi curam. Kita harus hati-hati aja," jawab Raka sambil melihat peta jalur di HP-nya. Ia pernah mendaki Lawu sebelumnya, tapi baru kali ini malam hari. Meski sering diceritakan soal hal-hal mistis di gunung ini, ia selalu menganggapnya sebagai bumbu cerita. Bayu, yang biasanya cerewet, malam itu lebih banyak diam. Langkahnya lambat, matanya seperti terus mengamati sisi-sisi jalur. Saat mereka sampai di antara pos 2 dan 3, kabut menjadi lebih tebal. Udara semakin dingin dan terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan cemara yang menjulang. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Kabut menebal dalam hitungan detik. Semua terdiam saat mencium bau yang menyengat. Bau bunga melati yang manis, bercampur sesuatu yang amis dan anyir. Raka menghentikan langkah, memasang telinga. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. "Lu nyium bau itu?" bisik Dian. Tangannya meremas tali ransel dengan kuat. "Iya, aneh," gumam Bayu, akhirnya buka suara. "Kita gak deket kuburan kan?" Raka tak menjawab. Matanya menyisir sekitar jalur. Semua tampak sama, gelap, berkabut, sunyi. Tapi kemudian, telinganya menangkap sesuatu. Suara samar, jauh, pelan, tapi jelas bunyi gamelan. Suara kenong dan saron berpadu lembut seperti dari kejauhan, mengalun pelan di antara kabut. "Bentar, kalian dengar gak?" tanya Raka pelan. "Aku dengar," kata Dian, matanya membesar. "Itu suara musik." Bayu mengangguk, langkahnya terhenti. Mereka berdiri di tengah jalur, dikelilingi kabut putih pekat. Suara gamelan semakin jelas, mengalun seperti berasal dari arah kanan jalur, ke dalam hutan. Irama musik itu terdengar kuno, lambat, seperti dalam upacara adat Jawa kuno. Tapi di tengah irama itu, Raka mulai menangkap suara-suara lain. Suara orang bercakap pelan, tawa cekikikan, bahkan ada suara tangisan kecil, terselip di balik musik. Tidak ada cahaya selain dari 3 senter mereka. Dan tak ada suara pendaki lain. Jalur ini seharusnya cukup populer, namun malam itu, mereka seperti satu-satunya orang di gunung. "Rasanya, kayak ada yang manggil," kata Bayu pelan. "Lanjut aja, jangan berhenti lama-lama," kata Raka, mencoba terdengar tegas meski tengkuknya mulai dingin dan tubuhnya terasa berat. Mereka melanjutkan langkah dengan sedikit tergesa, tapi suasana semakin aneh. Kabut semakin rapat, dan suara gamelan kini terdengar seolah berasal dari bawah tanah, tidak jauh dari mereka.
tapi mustahil ditentukan arahnya. Dian berhenti tiba-tiba. "Tunggu, ini tempat yang tadi, kan?" Raka menoleh. Ia mengenali batang pohon besar dengan akar menjulur ke jalur yang mereka lewati 15 menit lalu. Padahal mereka merasa terus naik tanpa berhenti atau berputar. "Kita muter," gumam Bayu, suaranya berubah gugup. "Gak mungkin. Jalur ini lurus naik." Raka menggigit bibirnya, menyorot senter ke segala arah. Kabut tebal menghalangi pandangan lebih dari 2 meter. Dan kini, suara gamelan berhenti. Hening. Terlalu hening. Seperti seluruh dunia menahan napas. Lalu, dari balik kabut, terdengar suara pelan. Seperti seseorang berbisik tepat di telinga mereka. "Ada yang mau beli?" Ketiganya saling pandang. Wajah mereka pucat. Tidak ada siapapun di sekitar. Tapi napas mereka tiba-tiba memburu, dingin menusuk hingga ke tulang. Dan entah mengapa, langkah mereka terasa berat, seperti dipaksa berhenti oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka belum tahu, bahwa mereka baru saja melewati batas yang tidak seharusnya dilangkahi. Langkah mereka semakin lambat, bukan karena kelelahan, tapi karena rasa takut yang menggantung di udara. Raka menggenggam erat senter di tangannya, memindai sekitar. Kabut makin tebal dan kini tidak hanya menyelimuti jalur, tapi seperti menggulung, hidup, dan bergerak mengikuti mereka. Tanpa suara, tanpa arah. Bayu, yang dari tadi tampak paling gelisah, tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depan. "Itu, lihat," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Matanya membelalak. Di balik tirai kabut yang bergerak pelan, tampak kerlip-kerlip cahaya. Bukan cahaya senter, bukan pula api unggun. Tapi nyala kekuningan, seperti lentera-lentera minyak, bergerak perlahan, melayang di ketinggian yang tidak wajar. Suara gamelan yang sempat menghilang kini muncul kembali, lebih jelas. Namun kali ini, terdengar lebih meriah, lebih cepat, seolah mengiringi keramaian. Mereka berjalan pelan, seperti ditarik oleh rasa ingin tahu yang aneh. Jalur setapak di depan mereka yang tadinya gelap tiba-tiba tampak lebih terang. Kabut membuka sedikit jalan, memperlihatkan pemandangan yang tak masuk akal. Di tengah hutan, di sisi kanan jalur, tampak barisan tenda dan lapak-lapak kecil dari kain goni dan anyaman bambu. Orang-orang berpakaian tradisional Jawa, kebaya lusuh, beskap kusam, kain batik yang tak lazim, lalu lalang dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka berjualan barang-barang aneh, bunga kenanga yang layu, keris berkarat, kepala boneka tanpa badan, bahkan ada yang menyusun tumpukan rambut panjang hitam seperti hasil cukuran. Beberapa pengunjung berjalan di antara lapak itu, namun wajah mereka buram. Bukan karena kabut, tapi karena wajah-wajah itu seolah tertutup bayangan. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti tak dialiri darah. Semua bergerak lambat, tenang, tanpa suara percakapan manusia biasa. Hanya gamelan yang terus berdentang, ritmenya naik turun seiring langkah para pedagang dan pembeli. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Napasnya tertahan. Apa ini? Pasar, gumam Dian, wajahnya pucat pasi. Tapi, bukan pasar biasa. Bayu melangkah lebih dekat ke tepi jalur, matanya terpaku pada sebuah meja kayu kecil di mana seorang lelaki tua duduk bersila, mengelus sesuatu di pangkuannya. Benda itu tampak seperti kepala monyet, dengan mata yang masih terbuka dan gigi menyeringai, namun tubuhnya tak ada. Tanpa sadar, Bayu membungkuk dan mengambil sesuatu dari tanah. Sebuah keping logam tua, kotor, bundar seperti koin kuno.
Ia menatapnya dalam-dalam, dan saat jari-jarinya menggenggam benda itu, suara gamelan tiba-tiba terhenti. Semua menjadi hening. Seketika, seluruh sosok di pasar menoleh ke arah mereka bertiga. Bersamaan, gerakannya serempak, tidak alami, seperti wayang yang ditarik benang. Wajah-wajah itu kini terlihat jelas. Kosong, pucat, dan matanya hitam seluruhnya, seperti lubang gelap yang tak berujung. Mereka tidak berkata-kata, hanya menatap. Raka menarik tangan Bayu. Taruh sekarang. Suaranya tegang, panik. Tapi Bayu tak bergerak, matanya kosong, tangannya gemetar sambil terus menggenggam koin itu. Tanpa peringatan, kabut kembali bergulung, kali ini lebih cepat dan tebal. Lentera-lentera padam satu per satu. Gamelan berubah nadanya, menjadi cepat, kacau, seperti dimainkan dengan tangan yang gemetar. Jeritan pelan mulai terdengar di antara suara alat musik, disusul tawa aneh yang tidak berasal dari satu orang saja, melainkan banyak, bercampur menjadi suara mengerikan yang membuat dada sesak. Tanah di bawah kaki mereka bergoyang sedikit. Lapak-lapak pasar mulai menghilang satu persatu ke dalam kabut. Para penjual itu melangkah mundur masuk ke gelap, wajah mereka tetap menatap, tidak berkedip. Bayu tersentak. Koin itu kini lengket di tangannya, seperti menempel. Ia berusaha melempar, tapi tak bisa. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Gak bisa lepas. Dian berteriak, menarik tangan Raka. Kita harus pergi. Sekarang. Mereka bertiga berlari membelah kabut, meninggalkan jalur, tak lagi peduli arah. Kabut mengejar, melilit, mencekik pandangan. Di belakang mereka, suara-suara mengikut. Langkah kaki berat, denting logam yang bergemerincing, dan suara perempuan tua bernyanyi pelan dalam bahasa Jawa kuno. Ketika mereka berhenti, napas terengah-engah, mereka berdiri di tengah tempat yang asing. Jalur pendakian menghilang. Tidak ada pos. Tidak ada pohon yang mereka kenali. Hanya kabut putih dan suara pelan, berulang, dari kejauhan. Sing tuku, sing tuku. Suara penjual pasar yang belum selesai menjajakan dagangannya. Pagi datang seperti tamu asing. Matahari muncul samar-samar di balik pucuk pepohonan, namun cahaya keemasannya tidak membawa kehangatan. Hanya dingin yang membungkus tubuh mereka ketika kabut perlahan menghilang, meninggalkan kelembaban di udara dan lumpur yang menempel di sepatu. Raka dan Dian berdiri termangu di dekat pos awal, tepat di sekitar pintu masuk Cemoro Sewu. Nafas mereka masih memburu, baju lusuh dan lembab, lutut gemetar karena rasa lelah yang tak hanya datang dari tubuh, tapi juga dari sesuatu yang tak terlihat. Keduanya saling pandang tanpa kata. Hanya ada satu pertanyaan yang menggantung di antara mereka, di mana Bayu? Tidak ada jejak, tidak ada suara. Bayu seolah ditelan malam dan tidak pernah ikut mendaki. Raka sudah mencoba berteriak, memanggil namanya puluhan kali sejak kabut mulai menghilang. Namun yang menjawab hanyalah gaung kosong, gema yang menyebar di antara pohon dan bebatuan. Seorang penjaga warung di dekat pintu jalur menatap mereka heran, seolah tidak tahu bahwa semalam ada yang hilang di dalam sana. Saat Raka bertanya apakah ada yang melihat rombongan mereka turun, si penjaga hanya menggeleng sambil berkata, "Tadi pagi cuma kalian berdua. Gak ada orang lain." Raka menggenggam erat ransel Bayu yang ditemukan di dekat akar pohon besar saat mereka panik mencari arah kembali. Tas itu basah dan dingin, tapi tidak sobek, tidak ada tanda kerusakan. Seolah baru saja ditinggalkan beberapa menit lalu. Di dalamnya, selain perlengkapan biasa, ada satu benda yang tidak dikenali Raka.
Sebuah kantong kain hitam kecil yang terikat tali merah. Ia membukanya dengan ragu. Di dalamnya ada koin logam tua yang sama dengan yang Bayu genggam semalam. Warnanya gelap, berkarat, dan permukaannya kasar. Tapi yang membuat jantung Raka seolah berhenti berdetak adalah bercak merah kering di salah satu sisinya. Seperti darah yang menghitam. Ia langsung menutup kantong itu kembali dan memasukkannya ke dalam tas. Malam berikutnya, Raka tak bisa tidur. Ia berbaring di kamarnya, lampu menyala, namun rasa takut masih menggelayuti pikirannya. Pikirannya mengulang kejadian semalam secara kabur, wajah-wajah buram di pasar, suara gamelan yang berubah jadi jeritan, dan mata kosong para penjual yang memandangi mereka tanpa ekspresi. Semua muncul dalam pikirannya seperti potongan mimpi buruk. Sekitar pukul 2 dini hari, saat udara kamar mulai dingin tak wajar, Raka terbangun oleh suara yang sangat familiar. Sayup-sayup terdengar alunan gamelan. Ia duduk dengan cepat. Suaranya tidak datang dari luar rumah, tapi dari dalam. Dari ruang depan, ia berjalan pelan keluar kamar, tubuhnya bergetar. Ketika sampai di ruang tengah, suara gamelan tiba-tiba berhenti, berganti dengan bisikan lembut. "Bayu." Itu suara Dian. Raka bergegas ke ponselnya dan meneleponnya. Dian mengangkat dengan suara panik. Ia menangis. Aku mimpi, Rak. Bayu, dia di tengah pasar itu lagi. Dia duduk di tanah, matanya kosong. Ada orang yang beli tangannya, aku lihat sendiri, tangannya dipotong tapi dia nggak teriak, dia cuma senyum. Raka terdiam, tenggorokannya terasa kering. Ia ingin bicara tapi suara tercekat. Dalam hening, ada ketukan di pintu rumah. Pelan, 3 kali, teratur, tok, 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 tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya kaku. Ketukan itu tidak disertai suara apapun. Tidak ada salam, tidak ada panggilan, hanya ketukan, seperti orang sabar yang menunggu. Ia mendekat perlahan, jantungnya berdetak liar. Ketika ia membuka tirai jendela kecil di samping pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Jalanan sepi, lampu teras menyala redup, tapi begitu ia kembali memutar badan, ia melihat sesuatu di lantai depan pintu, jejak kaki. Basah, hitam, seperti lumpur dari hutan, dan di bawahnya, ada secari kertas tipis seperti dari lontar kuno, dengan tulisan tangan yang menggurat kasar. Raka memungutnya dengan tangan gemetar. Pasar buka tiap malam. Yang pernah datang, tak bisa pulang sepenuhnya. Bayarnya bukan uang. Tangannya gemetar hebat. Ia menjatuhkan kertas itu, mundur perlahan ke dinding. Matanya mengarah ke tas Bayu yang tergeletak di meja. Kantong kain hitam itu tampak sedikit terbuka. Koinnya kini bersih mengilap, dan darah di permukaannya menghilang. Dari dalam kamar, terdengar suara ketukan lain. Tapi kali ini bukan dari pintu rumah. Dari dalam lemari. Ketukan pelan, dan suara Bayu yang familiar, terdengar seperti sedang memanggil pelan. Rak, sini, dong, aku belum selesai jualannya. Raka terpaku di tempat, nafasnya tercekat, kulit lehernya terasa ditarik dingin dari dalam. Suara Bayu yang memanggil dari dalam lemari terdengar pelan, namun jelas, terlalu jelas untuk dianggap mimpi. Itu suara yang ia kenal sejak kecil, suara sahabat yang ia anggap seperti saudara sendiri. Tapi ada yang salah.
Suara itu datar, hampa, tanpa intonasi, seperti dibisikkan oleh mulut yang tidak tahu lagi cara berbicara sebagai manusia. Ia menatap pintu lemari yang tertutup rapat di sudut kamarnya. Kayunya tua, warna coklat pudar, dan tak ada apapun di dalamnya selain pakaian. Tapi malam itu, ada sesuatu yang menggeser kenyataan. Ada suara lain lagi, lebih dalam, seperti suara banyak orang bicara bersamaan dari balik papan itu. Bukan percakapan, lebih mirip gumaman kacau yang tak bisa dipahami, seperti para pembeli yang sedang menawar sesuatu dalam bahasa yang tak lagi dipakai manusia. "Rak, sini, bantuin aku jual, tinggal satu aja lagi." Suara Bayu lagi. Kali ini terdengar lebih dekat. Seolah dia duduk di balik pintu lemari, hanya dipisahkan beberapa senti kayu tipis dari dunia nyata. Raka mundur perlahan. Matanya tetap terpaku pada lemari, tangan kanan meraih ponsel di meja. Ia menelepon Dian lagi, namun tidak ada jawaban. Layar menunjukkan sambungan aktif, tapi tidak terdengar suara. Hanya dengungan statis dan, samar, suara gamelan, mengalun pelan dari speaker ponselnya. Tiba-tiba lampu kamar berkedip, 1, 2, lalu padam total. Seluruh rumah tenggelam dalam gelap. Nafas Raka memburu. Ia mengambil senter dari laci, menyalakannya, dan cahaya putih memotong kegelapan ke arah lemari. Tapi saat cahayanya menyentuh pintu itu, perlahan daun pintu bergeser sendirinya, hingga terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan celah gelap di dalamnya. Tidak ada pakaian, tidak ada gantungan. Hanya hitam, dalam, kosong seperti lubang yang menganga di tanah. Tapi Raka tahu, asteris ada sesuatu di sana asteris. Ia tahu karena bisa mencium bau itu lagi, melati, anyir, dan darah. Dari dalam celah itu, sesuatu tergelincir keluar. Sebuah koin, persis seperti yang ditemukan di tas Bayu. Menggelinding pelan di lantai kayu, berhenti di ujung jari kaki Raka. Ia menunduk menatap koin itu. Nafasnya terhenti. Ada ukiran di permukaannya, bukan sekadar simbol atau angka, tapi nama. Namanya sendiri. Asteris Raka asteris. Suara dari dalam lemari kembali terdengar. Kali ini lebih berat, lebih dalam. Bukan lagi suara Bayu. Bukan satu suara, tapi banyak. Lelaki dan perempuan, tua dan muda, bersatu dalam satu kalimat yang sama, pelan, menekan, dan menjerat pikirannya. Asteris asteris, sekarang giliranmu jual. Asteris asteris. Raka menjerit dan menendang koin itu menjauh. Ia berlari keluar kamar, turun ke ruang tamu dengan senter terguncang di tangan. Tapi ketika ia membuka pintu depan, dunia di luar tidak sama seperti tadi. Bukan jalan kompleks, bukan rumah tetangga. Yang ia lihat adalah hutan. Pohon-pohon cemara berjejer, kabut menggantung rendah, dan lentera-lentera kecil menggantung di udara. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Irama pelan yang akrab. Irama pasar yang tidak pernah tidur. Dan di antara kabut itu, ada Bayu. Berdiri diam, mengenakan pakaian batik kusam, wajahnya datar. Di sampingnya, Dian. Matanya terbuka tapi kosong, tangannya membawa baki kecil penuh rambut, gigi, dan koin. Mereka berdiri di depan sebuah lapak, dan di atas meja, ada nama baru yang tertulis di lembaran lontar. Asteris asteris Raka, dagangan, masih utuh asteris asteris. Bayu melambai pelan, bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi Raka bisa membaca jelas dari mulutnya. Asteris asteris, ayo, jual bagianmu. Biar bisa pulang. Asteris asteris. Di belakang mereka,
ratusan wajah lain mulai menoleh ke arah Raka. Pedagang, pembeli, penjaga, semua menyeringai pelan. Pasar itu hidup lagi, dan malam baru saja dimulai. Raka mematung di ambang pintu rumahnya, yang kini telah menjadi celah menuju dunia lain. Kabut menelusup masuk, dinginnya seperti jari-jari lembab yang mengelus kulit. Suara gamelan mengalun lembut dari kejauhan, semakin nyata dan semakin dalam menusuk kesadaran. Di hadapannya, Bayu dan Dian berdiri diam seperti arca hidup. Tapi bukan mereka yang ia kenal. Bayu menatap kosong, senyumnya terlalu lebar, dan Dian memegang baki penuh potongan tubuh yang entah berasal dari siapa. Jalanan yang seharusnya ramai oleh lampu rumah warga dan suara anjing menggonggong telah lenyap. Yang tersisa hanya jalan tanah, diterangi lentera minyak menggantung tanpa tali. Pasar itu membentang dalam sunyi yang menakutkan, seperti telah menunggu sejak lama untuk Raka mengambil tempatnya. Masih utuh, masih mahal, suara Bayu menggema, kali ini keras, tapi tak seperti suara manusia. Lebih seperti gema dari dalam tanah. Ayo, buka lapakmu, Rak. Mereka sudah siap beli. Langkah kaki kecil terdengar di belakang Raka. Ia berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara daun kering yang terinjak dan suara tertawa pelan, seperti anak kecil yang main petak umpet. Nafasnya memburu, tangannya gemetar, menggenggam gagang pintu yang dingin dan licin seperti batu nisan basah. Ia ingin menutup pintu, ia ingin kabur, tapi kakinya melangkah maju sendiri, satu langkah, dua langkah, keluar dari ambang rumah, dan masuk ke tanah hutan yang lembab. Tanah di bawahnya menghisap pelan, seperti lumpur. Setiap langkah membuatnya merasa lebih berat. Bayu dan Dian tidak bergerak, tapi lapak-lapak di sekitar mereka mulai terisi. Raka bisa melihat wajah-wajah yang ia kenali samar, pendaki yang hilang, wajahnya terpampang di berita beberapa tahun lalu. Seorang bapak tua yang dulu katanya meninggal di jalur pendakian. Seorang wanita muda dengan jaket merah yang sering disebut dalam kisah-kisah Lawu. Semua duduk di balik meja kayu. Semua menjual sesuatu. Mata, kuku, lidah, bahkan kenangan. Ia melihat selembar foto anak kecil ditukar dengan kantong koin oleh sosok tanpa wajah. Seseorang menarik lengan Raka dari samping. Seorang perempuan tua, kulitnya seperti beling retak, matanya putih seluruhnya. Kalau gak mau jual, kamu bakal dijual, gumamnya, sebelum terkekeh dan hilang ke balik asap dupa. Lapak kayu terbentuk sendiri di hadapan Raka. Kayunya basah, tua, dan di atasnya ada kain hitam. Pelan-pelan, satu persatu benda muncul di atas meja, seikat rambutnya, sebuah kuku kaki, dan sebuah foto dirinya saat kecil bersama Bayu. Tangannya terangkat sendiri, seperti diatur oleh kekuatan luar, dan meletakkan koin bertuliskan namanya di atas meja itu. Pembeli pertama datang. Seorang wanita tanpa kaki, melayang setinggi dada, wajahnya separuh gosong, mata putihnya menatap tanpa kelopak. Ia meletakkan seuntai benang merah, dan menunjuk ke arah dada Raka. Jantung, mau tukar, bisiknya. Raka menjerit dan mundur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak cepat. Segalanya terasa seperti dalam mimpi buruk, berat, lambat, dan dingin. Ia melihat Bayu menatapnya, lalu perlahan menyentuh dadanya sendiri dan menunjuk pada jantungnya yang tak terlihat. Kita semua mulai dari sini. Setelah itu, gak kerasa. Kau bisa tetap hidup, dalam bentuk lain. Lapak-lapak di sekeliling mulai mendekat. Mereka tidak bergerak, tapi tanah di bawahnya seperti menggelincir, mendorong semuanya ke pusat. Raka ada di tengah.
Meja kayu itu kini penuh dengan benda yang tidak ia ingat pernah ia miliki, potongan tulang, sisa daging, dan satu mata yang masih berkedip. Dari balik kabut, lonceng kecil berbunyi. Suara penanda pasar tengah malam. Semua pembeli menoleh serempak ke arah Raka. Mereka tersenyum. Serempak. Senyuman penuh gigi, terlalu banyak gigi untuk wajah-wajah sekecil itu. Suara gamelan meningkat nadanya. Tidak lagi lembut. Kini seperti palu dipukulkan ke gong, dentang keras yang menggema ke tulang. Tiba-tiba, dari celah pohon, Raka melihat pintu rumahnya. Masih terbuka. Cahaya dari dalam mengalir, tipis, seperti kesempatan terakhir. Tapi begitu ia mencoba lari ke sana, tanah di bawahnya terbelah. Bukan seperti tanah longsor, tapi seperti mulut. Hitam, dalam, dan di dalamnya, ia melihat pasar yang lebih besar, 3 tingkat ke bawah, dengan lapak-lapak yang menjual lebih dari sekadar tubuh, ada tawa manusia, bayangan, dan roh-roh kecil yang menggigil dalam kurungan bambu. Bayu berdiri di tepi lubang, wajahnya kini mulai membusuk, kulitnya retak seperti topeng lama. "Kau sudah buka lapakmu, Rak," katanya, sambil menunjuk pada dada Raka sendiri. Raka menunduk. Di dadanya, terbuka sebuah celah kecil, seperti laci. Di dalamnya ada koin. Tapi kali ini bukan hanya namanya. Di bawah namanya, terukir 2 kata baru. "Sudah terjual." Dan suara gamelan berhenti seketika. Pasar hening. Semua pembeli membungkuk, bersamaan, memberi hormat. Pasar malam Gunung Lawu telah menambahkan 1 pedagang baru. Dan di dalam kegelapan, suara Bayu kembali terdengar, pelan, mengundang siapapun yang masih hidup. "Ayo, yang mau dagang, tinggal pilih bagianmu." Langit di atas pasar perlahan-lahan berubah warna, dari hitam ke merah gelap seperti darah yang mengering. Angin yang tadinya membawa aroma dupa dan tanah basah kini berubah menjadi bau gosong dan besi karat. Suasana pasar tetap sunyi setelah pengumuman bahwa Raka telah terjual. Namun, keheningan itu bukanlah damai, ia lebih seperti ketegangan dalam napas terakhir sebelum jeritan pecah. Raka berdiri diam di tepi lubang besar yang menganga ke dalam tanah. Di bawahnya, 3 tingkat pasar lainnya terlihat semakin jelas. Masing-masing lapak lebih menyeramkan dari yang sebelumnya, pedagang yang menggantungkan lidah-lidah manusia seperti tirai, tengkorak bayi yang dijadikan timbangan, dan makhluk-makhluk yang bukan manusia tapi juga bukan hewan, berkeliaran dengan mata tak berkedip. Tapi yang membuat Raka benar-benar kehilangan napas adalah ketika ia melihat lapak miliknya sendiri. Berdiri kokoh di tanah pasar utama, seperti telah ada di sana selama berabad-abad. Di atas meja lapak itu kini tergantung plakat kayu kecil, dengan tulisan pudar berukir. Asteris Raka, dagangan, raga utuh, jiwa terikat asteris. Ia tak merasa sakit, tak merasa kehilangan, tapi ia tahu, ada sesuatu yang diambil darinya. Sesuatu yang ia tak bisa ambil kembali. Tiba-tiba, sosok Dian bergerak mendekatinya. Wajahnya masih kosong, tapi matanya sedikit berair. Ia berbisik lirih, suaranya seperti daun kering terbakar. "Masih ada waktu, sebelum kamu sepenuhnya jadi bagian pasar. Tapi kamu harus berani turun ke tingkat paling bawah." Raka menoleh, menatap lubang di tanah yang tak terlihat dasarnya. Di dinding lubang, lentera-lentera menyala pelan seperti kunang-kunang yang menuntun jalan. Tapi semakin ke bawah, cahayanya berubah. Dari kuning, ke merah, lalu ke hitam. Gelap yang bukan hanya tanpa cahaya, tapi menyerap semua cahaya yang mendekat.
Bayu berdiri di sisi lain lubang, memperhatikan Raka dengan senyum tipis. Ia mengangguk pelan. Kau mau bebas? Maka tukar. Cari yang bisa menggantikanmu. Raka bingung. Mengganti? Pasar ini tidak pernah tutup, Rak, kata Bayu pelan. Dan setiap pedagang hanya bisa bebas jika ada yang mengambil tempatnya. Seseorang harus masuk, dan buka lapak baru. Kata-kata itu menghantam Raka seperti palu godam. Ia mengerti sekarang. Pasar itu adalah penjara. Tapi penjara yang tidak dikurung dengan tembok, melainkan dengan keputusasaan dan pilihan mengerikan. Raka menatap tangannya sendiri. Kulitnya masih utuh, tapi tak ada denyut. Tidak dingin, tidak hangat. Seperti tubuh yang tertinggal, sementara jiwanya berdiri di antara dua dunia. Kalau aku turun, aku bisa bebas? Tanyanya. Bayu mengangguk. Tapi bukan tanpa risiko. Kalau kamu tidak bisa membawa satu jiwa baru, kamu tidak akan bisa naik lagi. Kamu akan turun ke tingkat keempat. Dian menunduk, dan tidak ada yang pernah kembali dari sana. Seketika itu juga, pasar menjadi hening kembali. Semua pembeli dan pedagang menatap Raka, seolah menyadari bahwa ia sedang berada di ujung pilihan. Langkah pelan bergema. Raka menatap ke arah suara dan melihat seseorang datang dari balik kabut. Seorang pendaki, masih muda, membawa tas gunung besar. Ia tampak bingung, matanya lelah tapi tubuhnya masih bersemangat. Ia tersesat. Kok bisa nyampe sini ya? Ini, Cemoro Sewu? Tanya pendaki itu lirih, berbicara kepada udara. Raka menatap sosok itu, dan hatinya mencelos. Seseorang dari dunia nyata. Seorang yang masih utuh. Seorang calon pengganti. Bayu berbisik, itu pintumu keluar. Namun sesuatu dalam diri Raka menolak. Pendaki itu masih muda. Ia mungkin punya keluarga, punya masa depan. Apa Raka tega menyeret orang lain ke dalam pasar kematian hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Semakin berat, pasar mulai menyerapnya perlahan. Kakinya menancap lebih dalam ke tanah. Kulitnya mulai retak di pergelangan, seperti porselen yang mulai pecah. Pendaki itu makin dekat. Ia melihat Raka. Mas, ini jalur mana ya? Tadi saya bareng teman-teman, tapi mereka ngilang semua. Raka menatap matanya. Begitu polos. Begitu hidup. Dan tiba-tiba, dari bayangannya sendiri, muncul tangan-tangan hitam. Mereka meraih kaki pendaki itu, menariknya pelan ke arah lapak. Pasar menyambutnya. Para pembeli bersiap. Tapi Raka bergerak. Dengan tenaga yang tersisa, ia menubruk tubuh pendaki itu, menjauhkan dari tangan-tangan hitam. Jeritan membahana. Pasar berguncang. Bayu berteriak. Raka, apa yang kau lakukan? Raka mendorong tubuh si pendaki keluar, ke arah cahaya rumah yang masih terbuka di kejauhan. Dan sesaat sebelum kabut menutupnya, suara dari luar menggema, penuh kebingungan. Mas, hei, mas yang nolong saya itu siapa? Cahaya rumah tertutup, pasar runtuh, dan Raka jatuh. Ia tak lagi berada di lapaknya. Ia tak berada di pasar utama. Ia terjatuh lebih dalam, melewati tingkat kedua, ketiga, hingga akhirnya, terhempas di dasar tergelap dari semuanya. Tanahnya dingin, sunyi, tak ada lapak, tak ada pedagang, hanya suara napas, dan ratapan. Ratusan, ribuan, tak berbentuk, jiwa-jiwa yang gagal menggantikan tempat mereka. Terkurung. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara terakhir yang diingat Raka. Selamat datang di tingkat keempat. Dagangannya sekarang.